Presiden Jokowi perintahkan tangkap seluruh anggota KKB. Saya juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua masih terus melakukan aksi kriminal di wilayah Papua. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengecam keras aksi kekerasan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Sebab gangguan KKB tak berkesudahan dan menyebabkan banyak korban berjatuhan, apalagi aksi tersebut dilancarkan secara barbar dan sadis. Sekadar diketahui, sederet aksi kejahatan telah dilakukan kelompok yang dikenal masyarakat sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Baru-baru ini Panglima KKB Papua Kodam Yaukimo, Bocor Sobolim dikabarkan telah memenggal kepala warga sipil yang dituduh mata-mata TNI Polri. Diberitakan pembunuhan warga sipil kali ini dilakukan KKB Papua di Kabupaten Yaukimo Selasa 19 Juli 2022. Pembunuhan di Yaukimo terjadi hanya selang 3 hari setelah KKB Papua melakukan pembantaian 10 warga sipil di Kabupaten Duga. Presiden Joko Widodo pun marah besar lalu mengecam aksi tersebut sekaligus memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri memburu anggota KKB Papua. Saya telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB, kata Jokowi. Dengan tegas, Jokowi menyatakan tidak ada ruang apapun bagi KKB Papua dan daerah lainnya. Saya tegaskan tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air, tegasnya. Merespon pernyataan Jokowi, Presiden Interim United Liberation Movement for West Papua atau LMWP, Beni Wenda mempertanyakan terkait Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB yang dijuluki penjahat dan teroris. Pernyataan saya kepada Presiden Indonesia adalah siapa yang menginvasi negara kami, siapa yang telah membunuh lebih dari 500.000 pria, wanita dan anak-anak, tulis Beni di laman resmi ULMWP. Wenda juga memprotes pernyataan Ketua DPR RI Bambang Susyanto yang mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas dengan menyebut hancurkan KKB dulu, kita akan membahas masalah hak asasi manusia nanti. Menurut Wenda, pernyataan Bambang Susatyo dinilai mengabaikan hak asasi manusia atau HAM dalam memberantas KKB. Terbaru, Mabes Polri lewat Kadif Humas Irjen Argo Yuwono mengajak pihak OPM untuk gencat senjata lalu berdialog demi mencari solusi menyelesaikan konflik di Papua. Ajakan itu pun ditolak mentah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. Demikian juga ajakan komunikasi dengan seorang kepala daerah, malah OPM meminta dialog dilakukan langsung dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Penolakan itu disampaikan resmi juru bicara TPNPB OPM Septi Sambom lewat akun media sosial miliknya baru-baru ini. Selain dialog dengan Jokowi, kata Septi, proses pelaksanaannya harus dimediasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. TPNPB OPM tidak bisa bicara dengan orang bawahan seperti kepala daerah. Kepala TPNPB mempunyai kedudukan yang tinggi, tulis Septi. Sebelumnya, Kadif Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, dalam masa perpanjangan tugas, Satuan Tugas Operasi Nemangkawi akan memperbanyak kegiatan soft approach, termasuk meminta kelompok kriminal bersenjata atau KKB turun dari tempat persembunyiannya di gunung untuk melakukan dialog. Kita mengajak kepada teman-teman atau KKB yang sekarang masih di gunung tidak mau turun. Kita ajak sama-sama, kita ajak kepada Pemda, kepada tokoh adat, ayo kita ajak turun atau KKB, bangun daerahnya, kata Argo di Mabes Polri melansir Tribun News. Setidaknya ada 4 kabupaten yang masih rawan adanya operasi dari 9 kelompok teroris KKB Papua. 4 kabupaten itu adalah Intan Jaya, Puncak, Duga, dan Mimika. Menurut Argo, pihaknya telah mengumpulkan kepala daerah di 4 wilayah yang masih rawan tersebut. Hal itu untuk mendengarkan aspirasi dari KKB Papua.